Ya, selamat malam rekan-rekan sahabat Sabda PA Online bareng Alkitab malam hari ini. Senang bisa kita ketemu lagi setelah minggu lalu kita tidak ketemu ya karena ada libur. Akhirnya minggu ini kita kembali bisa PA Online. Ya, apalagi dengan Roma udah berapa minggu nih kita nggak ketemu ya. Iya, kemarin beberapa waktu digantiin oleh Kak Yudo, tapi bersyukur hari ini bisa bertemu lagi dengan rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan, hari ini kita akan kembali PA masih seputar persiapan Paskah ya. Di tema Maret ini kita akan menggali ayat-ayat yang berkaitan dengan persiapan Paskah, dan khususnya malam hari ini akan menggali dari Matius pasal 26 ayat 26 sampai akhir dengan murid-muridnya. Ya, ini satu perikop yang sangat menarik sekali karena ini adalah perjamuan terakhir yang Yesus lakukan atau Paskah terakhir yang Yesus lakukan sebelum dia mati di kayu salib. Iya, untuk hal ini nanti kita akan mengundang guys kita. Nah, dan sudah ada. Sobat Sabda, perkenalkan dulu. Kita belum kenalan nih, mungkin yang baru pertama kali bergabung. Saya Roma. Saya Yulia. Kita yang akan menjadi host dalam acara PA Online bareng ini, dan nanti ada dua rekan kami. Ada Gio dan juga ada Andri yang akan menggali bersama-sama, dan pastinya bersama teman-teman sekalian yang juga harus ikut menggali. Ya. Oke. Nah, kita kenalan dulu dengan guest kita. Ya. Oke. Bisa dari Gio dulu mungkin ya. Bisa kenalan singkat ke kita semua. Iya. Halo semuanya. Kembali lagi hai Ibu Yulia dan Kak Roma. Salam. Kembali lagi bertemu saya dengan Giovanni. Saya tinggal dari Jakarta, kemudian pekerjaan sekarang karyawan swasta. Oke. Terima kasih. Ya, bergereja di mana, Giovanni? Oh ya, saya bergereja di GPI Depok 1. Oke. Oke, salam kenal untuk teman-teman yang lain yang belum pernah bertemu dengan Giovanni. Nah, sekarang kita lanjutin ke Andri ya. Silakan Andri, bisa perkenalan ke kita semua mungkin. Halo Kak Yuli, Kak Roma, salam kenal. Pertama kita ketemu Kak ya. Iya. Nama aku Andri Jonathan Diba, aku pelayanan di Gereja Kristus Cibubur. Oke. Iya. Oke, berarti aktif melayani ya? Iya. Oke. Ya. Oke, kedua rekan kita sudah kenalan nih, ada Andri, ada Gio yang akan menemani kita dalam PA Online bareng Alkitab malam hari ini. Dan sekali lagi kami menginfokan ke kita semua, teman-teman, kita ada di dalam acara PA Online bareng seri Alkitab, satu pendalaman Alkitab yang kita buka setiap hari Senin untuk menggali pasal-pasal yang terkenal dengan sudut pandang yang baru, dan back to the Bible ya, kembali kepada Alkitab setiap penggalian yang kita lakukan. Ya, dan bulan ini karena menjelang Paskah kita mempersiapkan diri untuk membahas perikop-perikop atau bagian-bagian Alkitab yang berbicara tentang Paskah. Terkhusus hari ini, hari di mana kita akan membahas tentang perjamuan terakhir dengan Yesus. Iya, masih dengan metode yang sama, kita memakai metode SABDA, itu singkatan dari simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan aplikasi. Dan teman-teman nanti mungkin juga bisa implementasikan ketika pendalaman Alkitab secara diri ataupun bersama teman-teman kelompok di gereja. Silakan. Kalau ingin tahu lebih banyak tutorial dari metode SABDA ini, nanti aku akan memberikan alamatnya bagi saudara untuk bisa melihat tutorial dengan lebih jelas. Oke, nah kita akan segera mulai acara kita dalam doa. Untuk itu Ibu Yulia bisa membuka dengan doa. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang surga, kami sungguh bersyukur karena malam hari ini kami boleh beri kesempatan lagi untuk belajar firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami, buka hati kami, buka pikiran kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti ayat-ayat yang akan kami bahas ini dengan sudut pandang Allah, sehingga kami boleh mengerti, dan kiranya hati kami boleh dipersiapkan untuk merayakan Paskah di minggu ke depan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, terus kami yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mengupas ayat dan perikop hari ini dari Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29, kita akan sedikit review ya, dan mungkin sedikit menjelaskan kepada rekan-rekan semua tentang latar belakang perjamuan
perjamuan Paskah yang biasanya dilakukan di Perjanjian Lama gitu ya. Nah, di Perjanjian Baru kan Yesus melakukan dengan murid-muridnya. Nah, tetapi di Perjanjian Lama biasanya menjelang Paskah setiap keluarga biasanya akan menyediakan waktu untuk bersama-sama melakukan perjamuan Paskah dengan cara menyembelih domba, kambing, dan juga mereka nanti akan oleskan di tiang pintu rumah mereka. Setelah itu yang mereka lakukan akan memecahkan roti yang tidak beragi dan memakannya, bahkan akan ada nanti dilanjutkan dengan juga meminum cawan berkat biasanya mereka lakukan, dan sembari nanti orang tua mereka akan menceritakan ke anak-anak mereka tentang sejarah nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, ada satu hal yang menarik tentang memecah roti, atau mereka diminta untuk membuat roti yang tidak beragi. Pada saat itu memang sepertinya ada kesan mereka membuat roti yang tidak beragi karena dalam keadaan tergesa-gesa gitu ya. Karena mereka akan segera meninggalkan Mesir dan tidak ada waktu untuk membuat roti itu mengembang karena butuh 1-2 jam untuk roti itu mengembang ya. Tetapi setelah hari Paskah yang pertama lewat, mereka tetap merayakan dengan roti tidak beragi. Kenapa? Padahal tidak ada rasa tergesa-gesa, mereka bisa membuat roti yang bisa mengembang gitu ya. Tetapi ini tetap dipertahankan karena ragi itu seringkali kalau saudara melihat juga di Perjanjian Baru, ragi itu satu tanda atau satu simbol untuk perbuatan yang tidak benar. Jadi ketika Tuhan sempat menyindir ya tentang orang Farisi, jangan mengkhamirkan adonan gitu ya. Karena perbuatan orang kafir perbuatan orang Farisi itu bukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi itu dipertahankan salah satunya karena mereka diminta oleh Allah untuk hidup suci, hidup kudus, tidak tercemar gitu ya. Tidak tercemar oleh ragi, yaitu tindakan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya mereka tetap berkenan kepada Tuhan. Iya, nanti cara-caranya juga ada teman-teman, cara mereka memanggangnya, terus dengan cara mengeluarkan kepalanya, isi perutnya itu semua ada gitu ya. Cara mereka ketika memanggang untuk dombanya ataupun roti tidak beragi ataupun mungkin cawan berkat yang mereka lakukan setiap kali Paskah. Ini Paskah Perjanjian Lama, teman-teman nanti bisa pelajari karena ada banyak referensi yang bisa dipakai untuk mencari bagaimana tradisi Paskah Perjanjian Lama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu. Nah, sekarang kita beralih ke Perjanjian Baru, di mana kalau kita melihat konteks dalam Matius pasal 26 ini juga ngomongin di peristiwa yang sama. Kalau 2 minggu lalu teman-teman hadir, kita kan membahas tentang Yesus yang membasuh kaki para murid-muridnya gitu, dan di malam itu juga di pasal 26 ada banyak serangkaian sih yang dilakukan sebelum malam keperjamuan itu ya. Kalau di pasal 26 kan ada rencana dari ahli Taurat untuk membunuh Yesus, terus ada Yesus diurapi oleh perempuan, dan ada juga Petrus yang akan menyangkal Yesus atau Yudas mengkhianati Yesus, sampai akhirnya di momen Paskah Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyiapkan malam Paskah dan mereka makan perjamuan Paskah sebagai farewell dinner istilahnya kalau dikatakan malam itu. Ya, Matius pasal 26 ini sangat padat banget karena ada 10 perikop di sana. Jadi kisah yang disampaikan oleh Matius di pasal 26 ini padat sekali, banyak sekali peristiwa yang terjadi sebelum kematian Yesus. Ya. Oke. Nah, teman-teman, kita akan coba membaca untuk ayatnya. Ini ayatnya sebenarnya singkat sekali ya, kalau dari parikop yang penetapan perjamuan malam yang kita lihat dari Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29. Nah, ini Gio dan Andri akan membacakan ke kita semua untuk ayat-ayat ini. Nanti dimulai dari Andri 2 ayat, terus dilanjutkan ke Gio 2 ayat. Ya, bisa dimulai. Oke, terima kasih Kak. Matius 26 ayat 26. Demikian firman Tuhan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah,
kamu semua dari cawan ini. Ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Amin. Amin. Thank you. Oke. Dari 4 ayat ini kita akan gali bersama-sama ya. Jadi kita fokus di 4 ayat ini. Namun sebelumnya kita di langkah pertama, langkah simak, teman-teman bisa ikut menggali bersama kita. Nah, peristiwa apa yang mendahului makan perjamuan Paskah malam hari itu? Dalam hal ini kita harus lihat ayat-ayat sebelumnya. Nah, mungkin dari Gio dulu. Oke. Peristiwa yang mendahului makan perjamuan Paskah ini adalah karena di sini di ayat yang sebelumnya adalah waktu Yesus hampir tiba. Jadi ini seperti perpisahan sebelum Yesus mau diserahkan. Jadi di sini dibilang di Matius 26 ayat 17. Ya. Pada hari pertama, pada hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di manakah engkau kendaki kami perbuat perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si kamu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti tugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Oke. Jadi kalau kita lihat dari ayat sebelumnya ini terjadi ketika hari di mana Yesus akan menjalani masa kesesaran itu hampir tiba ya, dan itu dekat sekali dengan Paskah yang dilakukan oleh orang Yahudi setiap tahunnya. Ya, oke. Kemungkinan besar ada kira-kira sehari 2 hari sebelum merayakan Paskah. Jadi ini adalah satu perjamuan yang memang sudah biasa diadakan oleh orang-orang Yahudi untuk mempersiapkan diri sebelum Paskah. Ya, oke. Nah, dan selanjutnya di ayat 26 diketat, apa yang dilakukan Yesus ketika mereka sedang makan perjamuan Paskah di malam itu? Nah, ini mungkin bisa ke Andri melanjutkan. Makasih Kak. Yang Yesus lakukan ketika malam Paskah itu dikatakan ayat 26, dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahnya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dan di ayat 27 juga dikatakan bahwa sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Jadi 26 dulu ya. Oh, 26. Iya. Yang pertama roti ya. Nah, nanti kita lihat apa artinya di sini. Nah, pada saat makan perjamuan Paskah, 2 kalimat penting apa yang Yesus ucapkan kepada murid-muridnya? Nah, sekarang kalau kita lihat dari 2 ayat 26 sama 27. Ya. Mungkin bisa lanjut ke Gio lagi. Kalau teman-teman di rumah juga yang ingin menjawab, silakan tuliskan saja di kolom komentar ya. Jadi pada saat makan perjamuan Paskah, 2 kalimat penting yang diucapkan Yesus kepada murid-muridnya saat mengambil roti, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saat memberikan cawan minuman, Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Iya. Ini 2 kalimat penting. Iya. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya sedang melakukan ritual perjamuan kudus untuk perjanjian lama dalam persiapan, tetapi dia mengambil 2 kalimat yang sedikit berbeda daripada sebelumnya, karena di belakangnya dikatakan inilah tubuhku dan inilah darahku. Iya. Dan itu juga yang diberikan kepada murid-muridnya saat itu ketika mereka melakukan perjamuan itu ya. Ini tradisi yang dilakukan Paskah Yahudi, tetapi ada sedikit perbedaan dengan cara ketika Yesus memberikan kata-kata ya saat memberikan roti dan juga saat memberikan cawan sebagai minuman mereka. Nah, sekarang kita melihat menurut Yesus apa arti simbolis roti dan apa arti simbolis roti
dan cawan anggur yang mereka makan dari ayat 26 sampai ayat 28 ini. Mungkin bisa balik ke Andri lagi. Oke, baik. Simbolis roti dan anggur yang mereka minum di sini tadi dikatakan bahwa ada makna baru yang Yesus berikan. Mungkin dalam konteks PL maknanya adalah pembebasan dari Mesir begitu ya. Namun dalam konteks PB ada sebuah makna baru yaitu pembebasan secara rohani begitu Bu. Di mana Ya. Yesus memberikan kebebasan terhadap dosa. Ya, jadi justru yang di perjanjian lama itu yang menyimpulkan apa yang akan datang nanti gitu ya, bukan kebalikannya. Ya, Betul Bu. karena Yesus sedang seperti menjelaskan bahwa apa yang terjadi di dalam perjanjian lama itu merupakan simbol akan apa yang akan dia lakukan. Ya. Iya, dan itu hanya digenapi oleh Yesus Kristus sendiri ya, melalui perjamuan malam yang dilakukan saat itu ya, di mana roti itu melambangkan tubuh Kristus sendiri, dan juga cawan anggur. Nanti juga akan ada penjelasannya sih ke situ. Tetapi kita lihat ada simbol baru yang disampaikan oleh Yesus dari apa yang mereka lakukan. Sebenarnya bukan simbol baru, tapi malah justru simbol di dalam perjanjian sekarang menjadi sesuatu yang nyata. Tidak lagi simbol, tapi menjadi sesuatu yang nyata. Tetapi karena dia belum mati, sehingga ini seakan-akan masih dalam rangka simbol untuk yang akan datang. Karena besoknya Yesus baru mati ya. Ya. Betul. Oke. Nah, di ayat 29 ini ada janji ya yang Yesus berikan. Janji apa yang Yesus berikan setelah mereka makan dan minum dari perjamuan Paskah? Ini coba Gio lagi bisa menjawab dari ayat 29. Iya, janji Yesus di sini adalah ketika kita meminum anggur yang baru ini, nanti kelak bersama-sama dengan Yesus. Ini Yesus akan bersama-sama dengan kita dalam kerajaan Bapa di sorga. Ya, jadi mulai saat itu Yesus tidak akan meminum anggur lagi sampai nanti ketika nanti dia datang dan dia akan minum bersama. Tetapi bukan untuk kita ya, kitanya akan meminum cawan anggur dan juga roti untuk mengingat bahwa dia akan datang, untuk selalu ingat bahwa Yesus akan menjemput mereka dan akan melakukan perjamuan yang sesungguhnya bersama dengan dia. Iya, jadi perjamuan itu juga yang kalau di zaman ini merupakan salah satu dari hal yang kita lakukan secara berulang-ulang karena ini rancangan Tuhan juga melalui makna yang diberikan melalui cawan dan juga roti perjamuan yang ada malam itu. Nah, ini mungkin belum ada tanggapan dari teman-teman yang join malam ini, jadi kita lanjut dulu. Berat sekali mungkin ya kayak. Ya. Betul. Berat banget ya? Lumayan berat. Mungkin berat. Ya, kita coba lihat lagi ya, Mas. Kita coba membandingkan di bagian analisa apa hubungan roti Paskah perjanjian lama dan arti baru dari roti yang menyimbolkan tubuh Kristus di perjanjian baru. Ya, silakan Andri. Ya, kalau makna yang baru adalah bagaimana Yesus melambangkan diri sebagai roti itu mungkin kaitannya dengan kehidupan juga bangsa Yahudi pada saat itu, di mana roti sangat amat dekat dan berkesan bagi mereka. Nah, tadi pertanyaannya apa? Hubungan roti Paskah dan arti baru roti yang menyimbolkan tubuh Kristus. Nah, hubungan roti Paskah dengan arti baru yang menyimbolkan tubuh Kristus adalah lagi-lagi adalah lambang kebebasan gitu. Roti Paskah dalam PL itu roti lepas dalam PL itu memperingati tadi yang dikatakan bahwa bangsa Israel yang keluar dari bangsa Mesir gitu ya, penjajahan, dan bangsa Israel mendapatkan kebebasan secara fisik. Nah, dalam konteks PB, roti yang Tuhan Yesus maksudkan adalah roti kehidupan yang dimana ketika mereka memakannya, mereka terlepas dari dosa, mereka dimenangkan dari dibenarkan oleh Allah. Itu mungkin nggak? Ya,
Tapi mungkin ada arti yang lebih dalam lagi ya, ketika mereka masih ada di perbudakan Mesir, roti itu hanya menyimbolkan satu kebutuhan secara fisik ya, bahwa mereka Jasmani. harus kenyang, mereka harus membuat energi sehingga tubuh mereka tetap kuat bekerja gitu ya. Satu simbol roti bahwa itu satu kesempatan yang Tuhan berikan sehingga mereka tetap bisa hidup dengan apa yang Tuhan berikan melalui bangsa Mesir. Sedangkan arti di dalam perjanjian baru itu lebih ke arti yang rohani, bahwa tubuh kita atau hidup kita bukan hidup hanya karena roti, tetapi karena roh yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita melihat roti di dalam perjanjian baru, itu lebih ke kita melihat pada Yesus. Dialah yang memberikan roh itu pada kita. Oleh karena dialah kita menjadi hidup, roh kita menjadi hidup, sehingga kita boleh memiliki makna rohani yang jauh lebih dalam. Kan Yesus juga pernah berkata, ya akulah roti, ya itulah dia gitu ya. Dulu roti hanya sekedar roti untuk kebutuhan fisik, tetapi sekarang kita melihat roti atau orang-orang perjanjian baru melihat roti sebagai sumber kehidupan yang sesungguhnya, yaitu sumber kerohanian kita di dalam Yesus Kristus. Iya, jadi Yohanes mengatakan di dalam Injil Yohanes ya berkali-kali kata akulah roti hidup itu diulang-ulang gitu ya ketika Yesus memberikan pengajaran kepada banyak orang gitu, dan ternyata di sini sudah terlihat sekali gitu bahwa Yesus menjelaskan tentang ambillah ini tubuhku gitu ya. Jadi ketika mereka mau makan roti itu menyimbolkan bahwa ada satu pengorbanan yang nanti akhirnya diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib dengan memberikan dirinya sebagai roti yang hidup, dan dialah sumber kehidupan secara rohani. Tanpa dia orang tidak bisa diselamatkan. Nah, jadi dari roti ini kita bisa melihat bahwa ada satu lambang pengorbanan ya, dan pembebasan yang mengarah kepada kasih Allah yang terbesar gitu ya, melalui Kristus kepada seluruh umat manusia. Nah, sekarang kita melihat di bagian cawan ya, apa hubungan cawan anggur Paskah Perjanjian Lama dan arti baru dari cawan anggur yang menyimbolkan darah Kristus? Ya, silakan. Jadi, makasih Kak. Kalau misalnya di Perjanjian Baru itu dulu darah itu cawan anggur itu adalah darah perjanjian pada saat itu ya. Sekarang itu darah cawan anggur itu yang menyimbolkan darah Kristus, di mana itu adalah perjanjian baru yang kita terima ketika Yesus mati, di mana dengan menerima darah itu kita menerima pengampunan. Jadi ada yang namanya simbolis kita seseorang itu harus bertobat. Kemudian bagaimana itu simbol juga kita beriman serta mengakui dosa-dosa kita, seperti itu. Nah, dibutuhkanlah penumpahan darah supaya Allah dapat mengampuni dosa kita. Jadi pengampunan dosa itu didasarkan dengan pada kematian Kristus di kayu salib. Seperti kita tahu juga darah adalah kehidupan. Jadi dengan adanya penumpahan darah Yesus sebagai simbol, sebagai ini ada pengorbanan yang Yesus berikan buat kita, bagi orang-orang yang mau menerima pengampunan seperti itu. Iya, ya, cawan anggur di dalam Perjanjian Lama karena berisi anggur yang melambangkan melambangkan berkat bagi orang-orang Israel pada saat itu, merupakan satu simbol itu yang akan datang, bahwa nanti Kristus akan datang bukan lagi memberikan anggur yang sekedar memberikan kenyamanan bagi kita atau menjadikan berkat secara jasmani bagi kita, tetapi memberikan arti yang lebih dalam, yaitu memberikan nyawa atau memberikan hidup yang baru di dalam Kristus, sehingga kita bisa hidup tidak lagi untuk diri sendiri, tetapi betul-betul kita hidup bagi Kristus. Kalau kita melihat simbol lagi ya, kalau anggur biasanya bagi masyarakat Yahudi itu satu simbol kegembiraan, berkat, sukacita, dan itu salah satu yang mereka juga lakukan ketika dalam perayaan Paskah gitu, untuk mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan gitu ya. Makanya mereka minum, katanya itu cawan berkat gitu dari Allah. Dan itu tadi ya, cawan anggur yang akhirnya menyimbolkan darah Kristus,
ya menjadi satu berkat juga bagi manusia karena melalui darahnya yang kudus itu tercurah di atas kayu salib untuk kita. Tapi jalan yang ditempuh Kristus harus melalui penderitaan gitu. Tapi itu menjadi berkat bagi manusia yang menerima dan percaya kepadanya. Nah, ini satu penyerahan diri yang luar biasa diberikan Allah kepada umat manusia. Ya, oke. Nah, ini ada satu tanggapan sih Bu dari Kak Gotes nih di sini tentang roti. Kak Gotes bilang roti mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang telah disalibkan. Ini biasanya diingatkan ketika perjamuan di gereja. Oke, ini ya sering dilakukan juga di gereja. Dari Febri Saragi ada pertanyaan. Memungkinkan nggak ya kalau perjamuan tanpa roti dan anggur? Misalnya di satu daerah nggak ada roti dan anggur. Alternatifnya apa? Wah, ini mungkin ada jawaban dari teman-teman yang mungkin pernah menemukan juga di dalam pelayanan. Silakan. Saya mungkin pernah. Iya, saya juga. Coba nih, Kak Gio Kak atau? Coba Kakak juga. Oke, Andri dulu boleh. Oke baik, terima kasih Kak Febri tadi ya. Mungkin kan nggak kalau perjamuan tanpa roti dan anggur? Jawabannya sangat memungkinkan gitu. Karena kenapa? Karena perjamuan itu adalah simbol makna mengingat, tidak berfokus kepada anggur dan rotinya. Itu bisa digantikan. Contoh kasus mungkin saya pernah melayani pada saat itu anggurnya habis Ibu Bapak. Nah, akhirnya diganti dengan teh. Ada juga kan beberapa orang yang mungkin nggak bisa minum anggur, maka akhirnya diganti dengan teh. Yang terpenting adalah bukan anggur atau rotinya, namun yang terpenting adalah esensi dari perjamuan itu adalah kita mengenang, mengingat bagaimana Yesus mati menebus setiap kita. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan, Kak Roma, Kak. Iya, terima kasih. Kalau Giovanni, waktu itu Andri diganti dengan apa Andri? Teh itu tadi Saya ya? Kalau roti ya. Itu teh Bu, karena memang ada beberapa lansia juga yang nggak bisa minum anggur, jadi bisa dengan teh, bisa dengan ubi mungkin. Jadi dalam pedesaan seperti yang tadi Kak Febri katakan, di satu daerah nggak ada roti dan anggur, alternatifnya apa? Ubi dan air putih pun nggak masalah. Iya. Yang penting esensi dari perjamuan. Kalau saya sirup merah. Ya, sirup anggur. Kalau Giovanni ada pengalaman lain? Iya, jadi kemarin ketika kita ada persekutuan doa, terus kita mau kirim teman kita mau ke misi, kita digerakin sama Roh Kudus kayak mau buat perjamuan gitu. Jadi kita lihat ada sari roti di rumah sama teh manis. Jadi kita pakai sari roti dan teh manis. Ada roti seperti itu. Itu sih pengalaman kita. Iya. Ya, jadi menjawab ya Kak Febri Saragi ya. Jadi sangat memungkinkan karena balik lagi kepada apa esensi di balik kita melakukan perjamuan kudus gitu ya. Di mana itu mengingat pengorbanan Kristus yang sangat besar harganya bagi kehidupan kita. Oke, nah kita lanjutkan lagi di langkah berikutnya tentang pembelajaran. Ini apa tujuan Yesus memberikan cara dan arti yang baru dari makan perjamuan Paskah di Perjanjian Baru? Nah, mungkin teman-teman yang di rumah juga bisa menjawab ya. Kita sudah melihat bagaimana PL, sekarang kita melihat apa arti baru nih dari makan perjamuan Paskah Perjanjian Baru yang dilakukan oleh Yesus. Oke, silakan bisa ke Gio. Oh, saya. Baik. Jadi tujuan Yesus memberikan cara atau arti baru dari perjamuan Paskah Perjanjian Baru ini seperti tadi ya kita bahas bahwasanya perjamuan itu adalah seperti mengingat kembali apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Tujuan Yesus untuk melakukan perjamuan ini adalah supaya murid-muridnya mengingat bahwasanya ada tubuh dan darah yang tertumpah untuk pengampunan dosa bagi orang-orang yang benar-benar mau ikut dalam persekutuan dengan tubuh Kristus dan darah Kristus seperti itu. Jadi mereka yang menerima roti dan anggur ini, mereka bersatu dalam komunion, bersatu dalam persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus seperti itu. Jadi
ini melambangkan bahwasanya adanya pengampunan dosa. Nah, dan kita yang menerima darah yang menggur ini adalah kita menerima pengampunan daripada Yesus. Jadi untuk simbolis kita beriman dan mengaku dosa-dosa kita, kita mengakui kematian Kristus juga, kemudian kita ada mengingat adanya penuh darah dari Yesus untuk kita seperti itu, untuk dapat mengampuni dosa-dosa kita. Ya, ada perubahan yang cukup besar ya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena perjanjian baru itu the real deal, itu betul-betul yang sesungguhnya gitu ya. Sedangkan yang ada di dalam perjanjian lama itu merupakan satu bayang-bayang akan apa yang akan datang nanti. Sehingga ketika Tuhan memberikan cara baru dan arti baru di dalam makan perjamuan, kita tidak lagi mengingat tentang bangsa Israel yang ada di Mesir dan mengingat tentang bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel. Tapi sekarang kita mengingat bagaimana Allah membebaskan kita masing-masing pribadi untuk lepas dari perbudakan setan atau perbudakan dosa, sehingga kita bisa hidup baru bagi Dia. Ya. Jadi satu isyarat ya akan pengorbanannya yang besar sebagai dasar di perjanjian baru gitu ya. Ini jadi satu perjanjian baru dan ini perjanjian barunya gitu ya, yang membawa keselamatan dan pengampunan dosa kepada setiap umat manusia gitu ya. Jadi ada satu perubahan besar dari cara yang Yesus berikan ketika penetapan malam perjamuan kepada para muridnya saat itu. Nah, tadi juga saya setuju ya dengan kata kesatuan dengan Kristus gitu ya, mempersatukan kita juga di dalam kematian dan juga kebangkitan yang sudah Yesus lakukan kepada umat-umat manusia, termasuk kepada kita semua yang akhirnya kita juga menerima berkat keselamatan itu. Nah, mungkin ada tambahan dari Andri atau setuju, sepakat? Iya, memang sepakat dan luar biasa ya, dimana Yesus memberikan cara baru, arti baru, memaknai perjamuan dalam perjamuan kudus yang mengajarkan makna yang lebih dalam tentang karya keselamatan. Mungkin kalau dalam PL orang-orang pada saat itu melakukan Paskah karena mungkin konteks agama gitu ya, yang biasa tradisi yang sudah mereka lakukan, hari-hari yang mereka lakukan seperti itu. Mungkin Yesus mengajarkan makna yang lebih mendalam tentang perjamuan itu sendiri, bukan hanya tidak mengenang lagi tadi katanya untuk dalam PL keluar dari bangsa Israel, tapi mengenang bagaimana mereka diselamatkan, dibebaskan oleh pengorbanan Yesus dan tadi mengalami persekutuan dengan Tuhan melalui makanan roti, minum darahnya. Itu luar biasa. Ya, sekarang kita punya fokus yang di perjanjian baru, kita memiliki fokus yang lebih jelas ya, yaitu Kristus yang menjadi penyelamat bagi kita. Dan ini ada satu pertanyaan teman-teman dari Bern Davis, ya mungkin kalau salah namanya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang perjamuan kudus yang dilakukan beberapa sinode gereja dalam liturgis gereja setiap ibadah dengan perjamuan kudus pada peringatan kematian dan kebangkitannya saja? Ya intinya sinode lakukan setahun sekali gitu. Gimana menurut pandangan teman-teman? Kalau gimana nih? Berbicara tentang kan berbagai macam sinode ini kan punya dogma masing-masing. Dogma yang diajarkan dari mereka turun-temurun dan keyakinan mereka. Maka bagaimana pendapat saya pribadi, kita nggak bisa mengubah dogma satu sinode atau gereja itu. Bagaimana mereka menjalankan iman itu, hanya saja yang penting di sini adalah memaknai perjamuan kudus itu sebagai apa? Sebagai mengingat, merenungkan esensi dari apa yang telah Yesus lakukan bagi setiap kita. Karena kalau bahas beberapa gereja atau beberapa sinode gereja itu mereka punya tagar, mereka punya tadi dogma yang mereka sudah sepakati dan percaya, sehingga ya tidak bisa sembarang kita mengatakan oh yang ini salah, ini enggak. Justru itu akan menimbulkan pergesekan dan nggak baik. Justru malah yang tadi tuh Kristus mati mau mempersatukan kita, tapi malah menjadinya ada
bersinggungan dan terpecah belah. Itu kurang lebih seperti itu, Bu Yuli, Roma. Ritual masing-masing gereja bisa berbeda ya, karena masing-masing gereja memiliki penekanan yang berbeda juga. Tetapi esensinya tetap sama, yaitu Kristus yang menjadi pusat dari perjamuan kudus ini, dan kita melakukan perjamuan suci atau perjamuan kudus, entah itu setahun sekali, entah 2 bulan sekali, entah setiap hari. Masih ada gereja yang juga melakukan perjamuan suci setiap hari. Di dalam Kisah Rasul dilakukan setiap hari gitu ya. Jadi kita melihat esensinya, yaitu Kristus yang menjadi pusat, entah itu dilakukan sekali, setahun atau berapa kali pun, yang penting pusatnya ada di dalam Kristus ya. Oke. Ada tambahan dari Gio? Saya lengkap ya Kak ya. Dimana kalau misalnya dogma gereja masing-masing itu yang membuatkan manusia Kak, pemimpin-pemimpin sinode masing-masing, dan itu dilatar belakangi dengan gereja atau sinode masing-masing. Jadi tergantung, kita nggak bisa merubah atau menyamakan, tetapi biarlah kita berjalan dalam perbedaan, dalam arti yang dimana esensi perjamuan itu seperti apa gitu. Jadi kita nggak mengatakan harus begini dan harus begitu, karena di dalam Kristus kan adanya ada kebebasan, kemerdekaan seperti itu. Ya. Oke, nah kiranya menjawab pertanyaan dari Bernd Davis yang sudah bertanya sehubungan dengan perjamuan kudus ya di beberapa sinode. Mungkin teman-teman lain juga yang ingin memberikan jawabannya, silakan saja dituliskan di kolom komentar. Oke, kita akan lihat ke pertanyaan berikutnya sehubungan dengan langkah berikutnya ini. Ini mungkin teman-teman bisa membukakan pemahaman kita lagi. Menurut teman-teman, apa hubungan makan perjamuan Paskah Perjanjian Lama dan makan perjamuan Paskah Perjanjian Baru untuk saat ini? Ya, ini lebih ke saat ini seperti apa? Mungkin bisa dari Gio dulu ya. Ya, saya dulu atau kakaknya dulu? Oh ya, Andri dulu. Iya. Makna saat ini Kak ya? Iya, untuk hubungan, bukan makna ya, tapi hubungan. Ya. Makan perjamuan Paskah. Perjamuan Paskah Perjanjian Lama dan makan perjamuan Paskah untuk Perjanjian Baru. Ya, menurut saya hubungan makan perjamuan Paskah dan makna perjamuan Paskah PB itu sama, dalam arti sama-sama memperingati kebebasan, kelepasan. Yang membedakan adalah dalam PL tadi, Paskah dalam PL itu memperingati kebebasan bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun dalam PB itu maknanya adalah kita dibebaskan dari belenggu dosa. Itu artinya apa? Kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita bisa menang lawan dosa. Kita bisa memilih kita nggak mau berdosa, meskipun punya potensi. Tapi karena Kristus telah mati, gitu ya, menang di atas kayu salib, maka kita dibebaskan, kita dimenangkan, bahkan kita dibenarkan oleh kematian Yesus Kristus itu sendiri. Itu Kak Yuli, Kak Roma, dari saya. Iya. Kalau boleh pakai bahasa zaman sekarang ya, gimana hubungannya baik-baik saja. Kan tadi bilang sama gitu ya, jadi hubungannya baik-baik saja. Memang di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada perbedaan, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Andri ya. Yang jelas perjamuan Paskah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu memiliki hubungan yang sangat dekat karena keduanya sama-sama mengatakan hal yang sama, yaitu pembebasan. Tetapi pembebasan yang pertama itu merupakan simbol akan terjadinya pembebasan yang kedua. Jadi di dalam Perjanjian Lama itu merupakan bayang-bayang atau merupakan persiapan gitu untuk kita melihat Perjanjian Baru yang sesungguhnya, pembebasan yang sesungguhnya. Sehingga ketika kita melihat Perjanjian Baru, kita akan melihat itu dengan sangat jelas bahwa Israel yang dulu itu sekarang menjadi Israel yang baru. Yang Tuhan katakan kita ini adalah orang Israel yang baru. Yaitu orang Israel yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan
dan mengalami pembebasan dari itu yang sesungguhnya, yaitu setan dan kematian. Karena itu hubungan keduanya berkesinambungan, itu merupakan kelanjutan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kalau saudara ingin mengetahui lebih jelas tentang perjamuan makan Paskah di dalam perjanjian baru, kan sangat baik kalau kita mempelajari perjamuan Paskah di perjanjian lama. Karena itu merupakan satu kesatuan yang memberikan simbol untuk apa yang akan terjadi ketika Yesus mati di kayu salib, ya. Iya. Cuma sayangnya banyak sekali gereja atau bahkan banyak sekali orang Kristen yang melihat perjamuan makan Paskah itu ya cuman sekarang ini gitu ya. Mereka sama sekali tidak mempelajari apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Padahal itu punya hubungan yang sangat baik sekali, sangat dekat sekali. Iya. Oke. Ada tanggapan lain dari Gio? Iya. Menambahkan? Jadi, sedikit Kak, ini aku dapat bahwasanya Paskah itu perjanjian lama itu kan seperti mengingat dan memproklamasikan bahwasanya penebusan mereka dari Mesir, dari perbudakan. Nah, dan kita ini seperti yang tadi kita memang udah singgung, kalau misalnya hubungan kita juga ketika perjanjian baru kita mengingat dan memproklamasikan ketika kita menerima perjamuan anggur dan roti dan anggur itu adalah mengingat dan memproklamasikan penebusan Yesus bagi kita, bahwasanya kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita, seperti itu. Jadi dua-duanya adalah hubungan bagaimana mengingat dan memproklamasikan penebusan itu sendiri, seperti itu. Ya, yang jelas perjanjian baru tidak makan Paskah perjanjian baru tidak dimulai dengan vakum, ya. Sudah dimulai dengan sejarah di dalam bangsa Israel. Jadi kita tidak boleh melepaskan apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Iya. Bahkan salah satu hal yang dimakan anak domba yang tercurah gitu ya di perjanjian lama, anak domba itu akhirnya digenapi oleh Kristus sendiri sebagai anak domba Allah untuk pengorbanannya di atas kayu salib gitu. Dan ini satu pemenuhan janji yang dibilang tadi berkelanjutan ya, tipologi dari perjanjian lama yang digenapi di dalam Kristus di perjanjian baru. Nah, teman-teman, di malam hari ini karena waktu terus berjalan, pelajaran apa yang teman-teman dapatkan dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Sehubungan juga dengan persiapan Paskah dan Paskah ya. Oke, silakan bisa dibagikan mungkin bagian aplikasi ini. Dari Gio dulu ya. Oke, ini aku sebenarnya menjadi rema buat aku ya, karena nanti aku pasca ada trip mau ke luar kota, yang dimana itu adalah mungkin di luar pulau gitu. Jadi mungkin aku akan tetap mengingat ataupun memproklamasikan penebusan Yesus ini gitu ya. Bagi aku pribadi, meskipun aku jauh nanti dari tujuan gereja gitu, tapi aku akan mempersiapkan Paskah ini untuk pribadi aku untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi penerapan aku nanti kehidupan sehari-hari, bahwasanya aku bersyukur dengan adanya kematian Kristus bagi saya pribadi, bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi mereka yang mau hidup dalam komunion, hidup dalam persekutuan dengan Yesus. Jadi darah dari lambang anggur dan roti atau darah dan tubuh Kristus ini adalah sebagai celebration ataupun berkat sukacita yang harus terus kita terima gitu. Bahwasanya kita sebagai orang percaya itu harus merayakan ataupun bersukacita dengan adanya Paskah setiap tahunnya ya, memperingati ini, dan bahwasanya ada terjadinya hal yang paling besar, bahwasanya Yesus sudah memberikan yang paling terbaik dari hidupnya sendiri buat kita gitu. Jadi yang lainnya akan ditambah-tambahkannya gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir tentang permintaan apapun yang kita minta sama Tuhan melalui doa-doa kita, karena itu sudah memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri buat kita, seperti itu. Itu dari aku. Oke, ya semangat ya untuk keluar kotanya dan berani bersaksi tentang Kristus.
Oke, dari Adri gimana? Iya Kak, luar biasa temanya dalam, dan tema yang didapatkan saya pribadi adalah dari perenungan ini semakin diingatkan menjelang hari-hari Hari Raya Jumat Agung dan Paskah itu, diingatkan kembali, diperkuat kembali dengan pengorbanan Yesus yang luar biasa gitu ya. Dia menolong kita, memberkati kita, bahkan menyelamatkan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lewat pengorbanan Yesus gitu ya, menjelang hari penyalipannya, kita dipersatukan gitu ya. Saya merasa diberkati lewat perjamuan itu, tadi ada kesatuan kita dengan Kristus, maka implikasi yang bisa diberikan ke lingkungan sekitar adalah bangun komunikasi yang membangun iman, sehingga dalam komunikasi itu kita semakin dikuatkan dan diingatkan tentang bagaimana kebaikan Tuhan, sehingga hidup setiap kita pun boleh baik. Lalu yang berikut adalah, oh ya, di ayat yang terakhir tadi tentang janji Tuhan yang sempat kita diskusikan, pelajaran yang saya dapat kembali dikuatkan bahwa ya, janji Tuhan itu yang kita nantikan juga kan sebagai orang percaya, bahwa kedatangan Tuhan itu untuk kedua kalinya menjemput kita, dan perjamuan bersama di ayatnya yang ke-29 ada makna eskatologis, dan itu pelajaran yang saya dapat dari tema perjamuan terakhir ini, Kak Roma, Kak Yuli. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih banyak ya. Kadang kita melihat perjamuan kudus itu sebagai perjamuan yang apa ya, yang tradisi gitu ya, yang sudah kita lakukan sering gitu. Bahkan ada gereja yang setiap bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali, ada yang lebih dari itu. Saya kira ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa ya, untuk kita mengingat kembali akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi saya kira mengingat kebaikan Tuhan bukan cuma ketika perjamuan kudus ya. Karena perjamuan kudus pun sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang sakral bagi kebanyakan orang Kristen. Saya kira itu yang sangat disayangkan ya. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, itu merupakan satu kesempatan di mana kita akan punya waktu kusuk gitu ya bersama dengan Tuhan, bukan hanya hari perjamuan kudus saja gitu ya. Setiap hari kita seharusnya memiliki juga persekutuan dengan Tuhan yang jelas, dan juga memberikan kehidupan di dalam, memberikan kesegaran di dalam kehidupan rohani kita. Tetapi di dalam perjamuan kudus bersama-sama dengan jemaat atau bersama-sama dengan orang percaya, itu memberikan kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan saat kita sendiri. Karena di sanalah Kristus akan hadir sebagai kepala, dan kita adalah tubuh di dalam gereja, sehingga kita boleh melihat kepala dan tubuh itu bersatu dan merasakan satu persekutuan yang indah gitu ya. Cuman ya sayang sekali banyak orang mengabaikan ya. Bahkan banyak orang Kristen yang datang di perjamuan kudus. Oke. Sorry, aku tadi sampai di mana? Iya, ketika kita melakukan perjamuan kudus, banyak orang bahkan datang tanpa persiapan hati sama sekali. Nah, itu saya kira sangat rugi ya, karena berkat di dalam perjamuan kudus itu luar biasa secara rohani kalau kita memaknainya dengan benar. Kalau tidak, nggak mungkin Kristus memerintahkan kita untuk melakukan itu. Kenapa Kristus memerintahkan itu? Karena ada makna besar dan ada berkat besar yang diberikan ketika kita melakukannya dengan cara yang benar, dengan hati yang benar, ketika kita sungguh-sungguh menantikan akan perjamuan itu bersama dengan Tuhan. Sangat sayang sekali orang tidak lagi merasakan berkat itu karena mereka sendiri tidak siap untuk menerima berkat itu. Iya, teman-teman ya, sekali lagi perjamuan kudus ini salah satu sakramen dalam kekristenan ya, selain baptisan gitu. Jadi menjelang Paskah pasti seluruh gereja akan mendapatkan perjamuan kudus gitu ya. Pasti semua gereja di dunia gitu. Jadi kita perlu persiapan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk boleh menerima tubuh dan darah Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, ini ada beberapa tanggapan juga dari teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Masih dari Barn Davis. Pasca PL, Allah akan mengutus anaknya sebagai korban tebusan. Pasca PB, kebibisan telah ditebusnya dari maut atau dosa.
bahwa benar-benar telah digenapi. Pasca zaman sekarang tidak ada kematian Yesus disalib 2 kali ya. Karena memang Yesus sudah selesaikan ya di kayu salib sekali untuk selama-lamanya bagi kita. Ada Kak Jimri, shalom Kak, selamat malam. Pasca itu dalam bahasa Ibrani berarti Pesach, artinya melewati. Kisah ini mengenang keluarnya bangsa Israel dari Mesir, di mana juga setiap anak sulung Ibrani luput dari malaikat maut. Sementara Pasca dalam bahasa Yunani berarti Pasca, yaitu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari maut atau kubur. Oke. Iya, ada dari Lorenz, perjamuan kudus yang dilakukan setiap minggu kalau sering diadakan akan kehilangan maknanya. Karena perjamuan kudus adalah sebuah sakramen yang kudus, maka kalau sering digunakan, maka itu kehilangan makna. Nah, ini yang lakukan setiap minggu. Gimana kalau setiap hari ya, udah nggak bermakna lagi. Nah, jadi sekali lagi, Saya kira tidak ya. Saya sangat tidak setuju dengan Lawrence ya. Kita melakukan perjamuan kudus, entah itu setiap hari, entah setiap minggu, entah setiap bulan. Kalau kita hubungan kasih kita dengan Kristus tidak lepas, kita pasti akan mendapatkan berkat yang luar biasa dan kita tidak akan kehilangan maknanya. Saya akan senang sekali kalau bisa melakukan perjamuan kudus setiap hari, tapi gereja saya tidak melakukan setiap hari. Tapi setiap hari itu menolong kita untuk sangat merindukan gitu, mengalami kasih persekutuan dengan Tuhan itu. Saya pikir itu satu hal yang luar biasa gitu ya. Kalau sampai kehilangan maknanya, artinya kasih itu pun sudah luntur gitu ya. Oke, dari Esi, terima kasih tuh sharingnya malam ini tentang makna perjamuan Paskah. Ini suatu pembelajaran yang luar biasa untuk menerapkan dalam pelayanan di gereja bahwa Paskah bukan sekedar euforia semata, namun terpotong. Iya, terpotong ya. Sorry ya sih terpotong chatnya. Dari Kak Nur Sinta, pelajaran besar buat saya bahwa Kristus secara personal untuk saya dapat kesempatan selalu terkonek dengannya dan menikmati setiap hari mengalaminya dari sehari ke sehari. Oke, terima kasih juga dari Esi, sangat memberkati. Ya teman-teman, terima kasih juga untuk Kak Gio, untuk Kak Andri malam hari ini yang sudah berbagi ke kita semua, khususnya untuk perikop yang kita gali ya tentang perjamuan malam yang dilakukan oleh Yesus sebagai makna yang baru, yang juga kita lakukan saat ini, dan kalau Lukas bilang selalu diulang-ulang untuk mengingat akan pengorbanan Kristus yang dilakukan oleh gereja masa kini, dan biarlah kita juga ya, tadi sudah banyak belajar ya, biarlah kita juga selalu mengingat akan satu peristiwa yang sudah Tuhan kerjakan secara luar biasa untuk kita, menyelesaikan utang-utang dosa kita melalui apa yang dilakukan, yang sudah diselesaikan di atas kayu salib. Biarlah kita juga senantiasa melakukan bagian ini, menyadari akan pengorbanan Kristus dan senantiasa bersyukur atas pengorbanannya. Ya. Terima kasih untuk Andri dan juga untuk Gio untuk sharingnya malam hari ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Terutama ketika tadi kita berbicara tentang mengingat akan kebaikan Kristus, mengingat akan pengorbanan Dia, mengingat akan kasih yang Dia sudah berikan pada kita sehingga Dia rela mati di atas kayu salib demi kita, supaya kita boleh memperoleh persekutuan dengan Allah, supaya kita boleh diperdamaikan dengan Dia. Itu merupakan satu hal yang luar biasa. Sehingga sekarang kita boleh berdamai dengan Allah, supaya kita boleh memperoleh persekutuan dengan Kristus, itu merupakan satu harta yang luar biasa. Oleh karena pengorbanan Dia, oleh karena darahnya, oleh karena kematiannya, maka kita sekarang boleh hidup. Karena kita boleh ikut dibangkitkan bersama Dia ketika Dia juga bangkit. Karena itu Bapak Ibu, saudara semuanya, dan juga Andri dan Gio, sangat senang sekali kita ada di dalam persekutuan kasih dengan Kristus, sehingga kita boleh menyatakan kebaikannya, dan kita selalu setiap hari boleh celebrate atau merayakan kebaikan Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan bosan ya, kita melakukan persekutuan dengan Kristus setiap hari, tidak mungkin akan bosan. Kalau kasih kita kepada Tuhan tidak pernah luntur. Ya. Amin. Oke. Ini Isi tadi menambahkan karena tadi sempat terpotong. Jadi Paskah bukan hanya euforia, tapi memiliki makna yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman sekali lagi, dan bersyukur untuk malam ini bisa membahas juga tentang malam perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya. Kiranya boleh belajar banyak. Ya, untuk penutup,
Saya minta Andri bisa menutup bagi kita semua untuk Alkitab malam ini. Oke, terima kasih Kak Yulia, Kak Roma. Mari kita tundukkan hati, kita berdoa. Tuhan, kami datang bersyukur, berterima kasih untuk pendalaman Alkitab yang boleh kami lakukan meskipun kami terpisah. Namun kami bersyukur ada instrumen yang dapat kami gunakan, media sosial, dan biarlah Tuhan apa yang sudah kami diskusikan, kami bahas tentang firman-Mu, membuat kami semakin mencintai Tuhan, membuat kami semakin mengingat bagaimana Tuhan sungguh-sungguh serius dengan hidup kami, sehingga kami memperoleh keselamatan dan diperdamaikan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk Kak Yulia, Kak Roma, bahkan Kak Gio, bahkan setiap kami yang boleh hadir bersama-sama di live Instagram. Biarlah setiap kami boleh diberkati dan kehidupan kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk PA pada malam hari ini. Haleluya. Amin. 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 Thank you banyak Andri, thank you. Teman-teman, minggu depan kita masih akan bertemu masih dengan tema persiapan Paskah, dan besok minggu depan kita akan tentang Yesus yang menanggung semua penderitaan bahkan disalib untuk menyelamatkan manusia, ya, dari Markus 15 ayat 20 sampai 32 dengan judul Dia Dihujat Karena Aku. Nah, ini judulnya menarik sekali nih kalau lihat kalimatnya. Jadi teman-teman pastikan hadir minggu depan untuk boleh belajar bersama-sama.